Warga Desa Baluk serasa tiada henti-hentinya berinovasi dalam membangun desanya. Bisa membawa nama harum desa ke Nusantara menjadi kebanggaan tersendiri bagi kelompok ternak ini. Salah satunya Desa Baluk, desa yang terletak di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ini. Dengan mata pencaharian masyarakat kebanyakan sebagai petani, telah lulus sertifikasi SNI pupuk organik dengan merek pupuk organik Bali Kau. Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut bukanlah hal yang mudah bagi kelompok ternak ini, ungkap Ketua Kelompok Ternak 1 Amerta Utama ini yang berlokasi di Banjarening, Desa Baluk. Banyak langkah-langkah dan kriteria yang harus dilakukan. Kelompok Ternak 1 Amerta Utama merupakan kelompok yang cukup berhasil dalam mengelola dan memanage kelompok. Sampai saat ini, kelompok tetap kompak dan bersatu dalam setiap kegiatan. Perlu masyarakat juga ketahui bahwa dalam pengajuan sertifikasi ini tidak hal yang mudah. Ini benar-benar merupakan suatu tantangan bagi kelompok kami, di mana di dalam sertifikasi itu adalah betul-betul diuji tentang mutu dan sebagainya, sehingga baru kita bisa mendapatkan sertifikasi. Kemudian dari seluruh simantri yang ada di Provinsi Bali, cuma baru 2 simantri yang bisa mendapatkan sertifikasi ini, yaitu di Tabanan 1 dan kita di Simantri 569, yaitu di kelompok 1 Amerta Utama ini. Hal tersebut tak lepas dari kerja keras sebuah pihak dalam menanamkan arti penting sebuah kelompok, di mana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mensejahterakan memajukan kelompok secara bersama-sama. Selain itu, pada keterbukaan, transparansi, serta diarahkan mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anggota sehingga anggota tidak merasa dirugikan dalam berkelompok. Banyak pihak yang berkontribusi dalam kemajuan kelompok, salah satunya pihak Desa Baluk dengan memberi bantuan perabatan jalan menuju ke kandang simantri, sehingga aktivitas dalam merawat ternak serta menjual hasil peternakan menjadi lebih lancar. Kelompok secara rutin melaksanakan pertemuan pada tanggal 1 setiap bulannya. Yang Dewa Darmayase, yang selaku penyuluh petani lapangan Desa Baluk, untuk hari ini kita akan melihat tadi sekilas mengenai kelompok ternak kami ya, suatu kelompok yang sangat kami banggakan, yaitu kelompok ternak 1 Amerta Utama. Jadi yang PT Briki hanya memberikan suatu motivasi kepada anggota di sini, suatu pembinaan, sebuah dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini nantinya agar kelompok ini terus artinya aktif dalam melakukan kegiatan suatu organisasi kelompok ternak niki. Usaha kelompok meliputi simpan pinjam, usaha peternakan, sapi pembibitan, dan sapi kereman yang dipelihara secara berkoloni. Dalam pengelolaan ternak sehari-hari dilakukan secara bergilir dengan sistem piket, di mana kotoran sapi dan sisa pakan ternak dibersihkan setiap pagi dan sore hari, sehingga tidak ada kotoran yang menumpuk di belakang ternak sapi. Kelebihan sistem piket tersebut, kandang menjadi bersih, ternak menjadi sehat dan nyaman. Selain itu, pengamatan sapi lebih mudah sehingga hampir setiap tahun ternak sapi di Simantri 569 beranak. Dalam mendukung keberhasilan usaha sapi pembibitan tersebut, ternak-ternak sapi diwajibkan menerapkan kawin suntik yang bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik sehingga nilai jual yang dihasilkan lebih tinggi, dan setelah dilakukan IB sekitar 3 bulan, peternak diwajibkan melakukan pemeriksaan ke bunting. Tujuannya untuk memastikan bahwa ternak yang dipelihara 100% bunting. Jika ternak tidak bunting, dapat segera dilakukan tindakan berupa sinkronisasi. Semua limbah ternak dimanfaatkan secara maksimal sehingga
memberi nilai tambah bagi kelompok, bahkan hasil dari pengolahan limbah tersebut memberi hasil yang melebihi hasil dari penjualan anak sapi setiap tahunnya. Kotoran sapi dimanfaatkan sebagai sumber energi terbaru dan berupa biogas. Biogas tersebut dimanfaatkan kelompok untuk memasak maupun menghangatkan air sekedar membuat kopi. Selain itu, biogas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin genset. Dalam biogas ini dari 2016 sampai sekarang tetap kita nikmati untuk pemakaian di kandang ini saja, karena rumah penduduk dari sini adalah cukup jauh. Nah, kemudian dari kandang ini hasilnya kandang air panas, kita membuat kopi. Nah, biogas ini tidak surut-surutnya dari Universitas Udayana untuk mengadakan penelitian-penelitian seperti adanya mesin genset yang berbahan dari biogas. Dan di sini untuk biogas ada dua macam. Ya, satu dalam bentuk tabung besar, kemudian satu portable. Mesin sangrai juga diberikan oleh Universitas Udayana. Nah, dalam mesin portable ini sebenarnya inilah yang disuruh mengembangkan oleh Universitas Udayana, karena dengan sistem mesin biogas portable ini bisa dipakai di perumahan. Karena dengan 2 ekor atau 3 ekor sapi sudah cukup untuk pembuatan biogas. Selain itu, kotoran sapi yang padat diolah menjadi pupuk organik karena ketekunan dan keuletan kelompok dalam mengolah dan memproduksi pupuk organik secara kontinu. Pada tahun 2020, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberi bantuan berupa lantai jemur dan pembiayaan untuk melaksanakan sertifikasi pupuk organik. Melalui pembinaan dan pendampingan pihak provinsi dan kabupaten secara berkesinambungan, sehingga pada akhir tahun 2020, kelompok dinyatakan lulus sertifikasi SNI pupuk organik dengan merek Pupuk Organik Bali Kau. Pada hari ini kita saksikan bersama bahwa salah satu kegiatan masyarakat kami terkait adanya kelompok yang di sini yaitu kelompok Sate Amarta Utama, yang berdiri itu pada tahun 2011. Seiring berjalannya waktu, lagi 5 tahunnya, kelompok ini mendapat bantuan dari Simantri. Seiring berjalannya waktu juga, terus berinovasi bersama dengan PPL, itu mengembangkan dalam bentuk upaya atau usaha, sehingga ada nilai ekonomisnya di sini, yaitu dari pemanfaatan kotoran sapi, yang dalam hal ini kotoran sapi ini dibuat dalam bentuk pupuk. Terus bukan kotorannya aja, itu dibuat ada lagi yaitu kencing, air kencing, itu dibuat dalam bentuk biourin. Nah, sehingga kelompok ini sudah berdaya sekali. Astung Karoswahe, saya selaku pemerintah desa bahwa sangat-sangat berterima kasih terkait dengan bantuan ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pembuatan pupuk organik yang bersertifikasi, meliputi pastikan kotoran sapi terbebas dari sampah plastik, bahan kimia dan bahan metal, kotoran sapi yang berasal dari kandang, kelompok maupun yang berasal dari luar kelompok ditempatkan pada lantai jemur. Diangin-anginkan sampai kadar air kotoran sapi 50%. Setelah kadar air 50%, selanjutnya ditambahkan arang sekam dan diaduk sampai homogen dengan diacacah menggunakan mesin traktor.
Sebelum proses fermentasi, lantai jemur dibasahi dengan komposer dan lakukan penimbunan sampai setinggi maksimal 1,5 meter. Dilakukan pengukuran suhu dan catat pada papan. Tujuan pengukuran suhu awal, suhu proses fermentasi dan suhu akhir adalah untuk mengetahui proses fermentasi berjalan dengan baik. Setelah fermentasi berjalan 10 hari, lakukan pembalikan dan timbun kembali. Pada hari ke-20, pupuk organik sudah dapat dipanen dengan terlebih dahulu diangin-anginkan, dan pada hari ke-23 dengan suhu lingkungan maka pupuk organik dapat diayak dan dikemas. Sebelum dijual, pupuk organik ditempatkan di gudang untuk pencatatan keluar masuknya barang. Selain limbah padat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, urin sapi dimanfaatkan dan diolah menjadi biourin. Manfaat biourin ini selain sebagai pupuk juga dapat digunakan untuk menghalau OPT atau organisme pengganggu tumbuhan, terutama di tanaman padi.